Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 25 Oktober 2021, hari biasa, pekan biasa yang ke-30, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dengan menyembuhkan perempuan yang sudah lama menderita, di mana dikisahkan tadi 18 tahun dirasuk roh, bahkan badannya, punggungnya sampai bungkuk, Tuhan Yesus kembali memulihkan martabat kemuliaan dari perempuan itu yang sakit, di mana ia telah sekian lama dijajah oleh kuasa roh jahat. Hadir Tuhan di tempat itu dan Tuhan memberikan kelepasan dan tentunya memulihkan martabat dari pribadi ini menjadi anak-anak Abraham, pribadi yang bebas, tidak lagi diikat oleh belenggu kuasa roh-roh jahat. Tuhan Yesus dalam kisah ini ditunjukkan kepada kita betapa ia itu sangat peduli akan kerapuhan manusia dan memberi manusia yang rapuh itu dengan dayanya sendiri untuk bisa pulih dari keadaannya, dari keadaan terpuruknya itu. Maka dari peristiwa ini sudah selayaknya kita yang percaya kepadanya juga menanggapi dengan penuh rasa syukur, karena juga Tuhan sedemikian peduli dan juga sedemikian perhatian kepadamu, kepada saya, dalam beragam macam cara yang baik, dalam cara yang bisa kita kenali, ataupun dengan cara-cara yang belum begitu jelas kita kenali. Tuhan peduli kepada kita. Maka semoga hari ini dan juga hari esok dan seterusnya kita tetap bisa mampu dan juga mau belajar memuliakan Allah seperti perempuan yang telah disembuhkan oleh Tuhan yang kita dengar kisahnya hari ini. Karena dengan memuliakan Allah, dengan mau memuliakan Allah, dengan mau peduli dan murah hati kepada sesama, inilah sebagai upaya kita untuk bisa belajar memuliakan Allah. Tidak hanya lewat mulut kita, tetapi kita juga hendaknya memuliakan Allah dalam cara tindakan kita, kemauan kita untuk peduli, dan juga murah hati serta berbela rasa kepada sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kebaikan-Mu nyata dengan hadirnya Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Ia memberikan pemulihan, memberikan kelepasan dan sukacita. Maka bantulah kami untuk berani mengandalkan Dia, sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas dan pekerjaan dengan baik, sehingga bisa berhasil limpah untuk perkembangan hidup dan keluarga kami masing-masing.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan beraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.